Lalu bagaimana rincian dari daftar calon pemilih untuk pemilu 2024 mendatang? Berikut informasinya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 pada Rabu malam ini. KPU memperbolehkan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR untuk memakai nomor urut pada pemilu 2019 lalu. Penetapan partai politik parpol peserta pemilu 2024 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu malam ini. Setelah penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut bagi parpol baru peserta pemilu 2024. Sejumlah partai dikabarkan akan menggunakan nomor urut lama pada pemilu 2019 lalu pada pemilu 2024 mendatang. KPU memperbolehkan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR memakai nomor urut yang sama pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari di kantor KPU RI. Jadi ada 3 kategori ya. Yang pertama, partai politik yang punya kursi di DPR RI. Itu nomor urutnya ada 2 opsi. Yang pertama menggunakan nomor urut sudah pernah ditetapkan atau kemudian tidak menggunakan itu. Kalau tidak menggunakan maka menyerahkan nomor urutnya itu kepada KPU dan KPU akan memasukkan nomor urut yang pernah digunakan itu untuk diundi ulang. Nah yang kedua, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak punya kursi di DPR RI itu dilakukan pengundian. Demikian juga partai baru. Nah yang diundi itu nomor yang mana? Yaitu nomor yang peserta pemilu 2019 yang tidak menggunakan nomor itu lagi atau nomor-nomor yang memang belum digunakan oleh partai politik peserta pemilu 2019 yang punya kursi di DPR dan tetap menggunakan nomor itu tidak akan ikut diundi. Hasyim menyebut parpol yang memiliki kursi di DPR memiliki 2 opsi, yakni bisa menggunakan nomor urut pemilu sebelumnya ataupun menyerahkan kepada KPU untuk kembali diundi bersama dengan parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen maupun partai baru. Pengundian nomor urut parpol peserta pemilu akan dilaksanakan pada Rabu malam ini. Dari Jakarta, Elva Rizkabayu, Indra Galih, TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana persiapan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 yang akan digelar pada malam hari ini di gedung KPU? Kita segera tanyakan langsung ke rekan kami, ada Kani Dwi Haryani. Kani, silakan. Ya Tisa, selamat sore. Untuk penetapan partai politik yang akan melenggang maju dalam pesta demokrasi pemilu tahun 2024 mendatang saat ini sedang dalam proses di KPU Republik Indonesia yang nantinya juga akan diumumkan partai politik mana saja yang akan berhasil melenggang maju dalam pesta demokrasi dan juga sekaligus akan mengumumkan penetapan nomor urut untuk nantinya dalam pemilihan umum 2024 yang mana sebelumnya KPU juga telah melalui proses sejak pagi tadi untuk membacakan atau juga membacakan hasil rekapitulasi berdasarkan hasil verifikasi administrasi maksud kami, kemudian juga tadi dilanjutkan ke tahap kedua berkaitan dengan pengumuman verifikasi faktual seperti itu yang juga disampaikan kepada beberapa partai politik. Yang mana sore hari ini juga kami dapat sampaikan bahwa nantinya juga akan ada laporan bacaan dari KPU sendiri untuk mengumumkan partai politik mana saja yang akan lolos melenggang maju. Namun jika kita berbicara mengenai penetapan nomor urut partai politik, dari KPU memberikan peraturan terhadap partai politik, dalam hal ini ada 9 parpol yang pada saat 2019 berhasil melenggang untuk ke 2024 mendatang diberikan 2 opsi. Apakah dari 9 parpol yang telah melewati ambang batas dari peraturan KPU ini juga bisa memilih nomor urut yang baru atau juga bisa memilih nomor urut yang telah ia pakai sebelumnya pada saat pemilu tahun 2019. Sedangkan untuk partai yang baru saja lolos
lolos untuk bisa melenggang maju dalam pemilu 2024 mendatang, juga tentunya nanti ini akan menjadi pengundian secara bersama dan juga akan disaksikan secara bersama yang diagendakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Yang mana memang sebelumnya juga telah dilakukan verifikasi secara administrasi dan juga verifikasi secara faktual berdasarkan dari data yang telah disampaikan dari partai politik yang telah mendaftarkan dirinya untuk melenggang maju dalam pemilu yang terhitung 426 hari lagi jadwal pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini menjadi bagian penting dari KPU untuk menjalani proses tersebut. Yang mana hingga sore hari pun juga kami pantau persiapan dari KPU sendiri juga telah menyiapkan satu panggung besar di depan gedung KPU untuk nantinya akan disaksikan secara bersama-sama dan juga akan dihadiri beberapa perwakilan dari partai politik yang akan lolos melenggang maju kepada pemilu tahun 2024 mendatang. Yang mana hingga sore hari ini juga kami masih menantikan agenda selanjutnya, yakni pembacaan laporan dari pihak KPU siapa saja partai politik yang akan lolos dan juga pengurutan nomor urut partai politik yang nantinya akan menjadi pilihan seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sementara demikian dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Tisa. Baik, terima kasih Kadi Dwi Haryani atas laporan Anda langsung dari kantor KPU. Pemirsa, sebelumnya KPU Republik Indonesia mendapatkan somasi dari koalisi masyarakat yang terdiri dari anggota KPU dan pegawai teknis daerah. Somasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukum pelapor kepada KPU RI. Kuasa hukum Komisioner KPU dan pelaksana teknis daerah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kedatangan tersebut bertujuan untuk memberikan surat somasi kepada KPU berkaitan adanya dugaan manipulasi, intimidasi, dan kecurangan selama proses tahapan verifikasi faktual partai politik. Para pelapor mengaku menerima intimidasi dari KPU Pusat untuk mengubah status parpol yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Kuasa hukum pelapor Ibnu Syamsu Hidayat menyebut ada 3 parpol yang diduga terlibat dalam kecurangan melalui komisioner KPU tersebut, yakni Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Beberapa modus kecurangan dalam proses verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS menjadi MS dari beberapa partai politik yang sedang dilakukan verifikasi faktual di daerah. Yang awalnya sebenarnya menurut pengakuan dari teman-teman yang ada di daerah itu tidak memenuhi syarat, akan tetapi kemudian dijadikan itu menjadi memenuhi syarat seperti itu. Kemudian kami menduga berdasarkan cerita dari teman-teman juga adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU Pusat kepada teman-teman di daerah, kepada KPU di provinsi maupun di daerah untuk melakukan hal itu. Sebelumnya, KPU Pusat membantah adanya dugaan intervensi terhadap KPU daerah untuk meloloskan verifikasi partai. Komisioner KPU Pusat Idam Holik menyebut, proses verifikasi partai politik sejauh ini sudah transparan dan bisa diakses publik sehingga tidak ada isu intimidasi tersebut. Pelaksanaan verifikasi partai politik, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, itu dapat diakses oleh publik, ya, dan bahkan dalam pelaksanaan verifikasi faktual itu rekan-rekan yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan verifikasi itu juga menyaksikan proses pelaksanaan rapat pleno terbuka hasil verifikasi juga disaksikan tidak hanya oleh LO partai tapi juga berbagai pihak. Dan semua ini prosesnya berjalan lancar di 34 provinsi. Selain itu, daripada menanggapi isu tersebut, KPU Pusat lebih memilih fokus pada penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022 mendatang. Namun kuasa hukum menyebut apabila dalam 7 hari tidak ada tindak lanjut oleh KPU RI, perihal somasi, pihaknya akan menempuh upaya hukum. Tim TV One mengabarkan. Tahu kok, bang.